Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtibat. Kali ini akan membahas tentang newbie atau pemula yang dibegoin YouTuber cari cuan online, konten cari cuan online ya. Nah, di sini sebenarnya hal yang sangat menyedihkan gitu saat pemula tuh butuh cari duit online ya. Saya teman ngerasain dulu zaman mulai bisnis online 2028, 2029, 2010 itu ternyata banyak pemula-pemula yang di forum, yang di sosmed, dan mereka ini pada kebingungan gimana cari cuan online, gimana cari cuan online. Nah, saat muncul YouTube itu, ini yang menjadi malah menjerumuskan gitu, menjerumuskan mereka. Kasihan sebenarnya mereka. Rata-rata pemula ini dia pengen ya biasanya ngasih waktu 1 tahun lah untuk nyoba bisnis online. Dia nyoba bisnis online deh. Apalagi yang mahasiswa ya. Kalau pelajar mungkin agak-agak jauh lah. Udah mahasiswa, udah pacaran, mungkin udah mau menikah gitu. Setelah lulus ya, rencananya panjang. Dia pengen bisnis online dan karena zamannya sekarang ini banyak channel YouTube ya. Ini aja channel YouTube, gimana kalau TikTok gitu yang lebih lebih ampas lagi ya, lebih banyak sampahnya. Nah, di sini kita coba ya bedah aja deh gitu. Kita coba bedah aja deh. Kalau kita misalnya cari cuan lewat HP ya, orang kan pengen segala sesuatu yang gampang nih. Dari handphone aja. Nah, inilah videonya muncul kayak gini-gini nih. Bisa lihat video yang ini ya, 10 menit 100.000, 20 menit 200.000. Nah, inilah ini yang menjerumuskannya. Orang ini akan ya matanya gelap kalau ngelihat duitnya. 10 menit 100.000. Wah, ini benar-benar apalagi tulisan terbukti membayar. Cuma kenyataannya ini ya jauh dari kenyataannya. Ini cuma gimmick doang, kebanyakan gimmick doang. Ya, oke lah misalnya terbukti membayar, cuma dalam tanda kutip namanya ini aplikasi, mungkin setelah 2 atau 3 bulan atau 6 sampai 8 bulan aplikasinya ini bakalan ngilang gitu loh. Ya dia bisa aja pakai nama TikTok, TokTok atau apa ya namanya, nggak ada ini ya, niatnya jahat, bisa aja hilang gitu aplikasi-aplikasi kayak gini. Dan ini yang harus namanya cari duit logika aja deh, masa 10 menit dapat 100.000 gitu, cuma nonton video gitu. Apalagi aplikasi penghasil cuan cuma nonton video gitu. Jadi video itu seharga ditonton 10 menit 100.000 dibayar. Sedangkan videonya ini apa? Terus video ini dapat duit dari mana gitu loh. Dan bayar ini tuh ya kalau ditelaah ini banyak ini ya, pasti orang akan ngelihat kejanggalan gitu. Cuma permasalahannya adalah 10 menit 100.000. Sedangkan logikanya kalau kita masang iklan di video di YouTube aja, ya paling ya berapa sih ya, eh, ya pokoknya nggak segitulah gitu. Pokoknya nggak segitu deh. Video ini kalau ngiklan juga nggak apa sih. Ya kalau kita bayar 10 menit 100.000 ya YouTube-nya kaya. Misalnya kalau YouTube ya atau TikTok. TikTok-nya kaya gitu. Sedangkan kalau eh, ya kalau misalnya masang iklan di TikTok Ads saja ya si Riman pernah paling ya ditonton paling 15 detik dan ini bayarnya cuma 5.000 gitu. Sedangkan gimana caranya TikTok bayar 100.000 ditonton 10 menit. Kadang ini logikanya nggak nyambung. Boleh dibilang apa ya, ini kalau channel yang kayak gini bikin bikin cacat logika ya, bikin cacat logika para pemula. Kasihan pemula ini. Di sini sih teman mau cerita ya kejadian ya, mungkin ada aplikasi semacam ini ya dulu karena aplikasinya udah menjadi scam.
Dulu itu pas awal-awal mulai itu bener-bener viral ya, nama aplikasinya VTube ya, viral. Jadi emang begini, cuma nonton video dibayar ratusan ribu, jutaan bilangnya. Ya emang ada, skemanya ada ya. Permainannya ada, emang bener gitu. Cuma permasalahannya adalah, jadi orang nonton itu dikasih poin ibaratnya kayak gitu. Jadi poin dikumpulin. Nah, yang mendapat duit itu jual beli poinnya gitu. Nah, aplikasinya tuh tidak membayar ya. Ini orang jual beli di forum atau di mana. Emang jadinya aplikasinya viral, rame, banyak yang nonton, terus dijual, banyak yang ternak akun dijual. Apalagi ada sistem top up, jadinya viral. Cuma permasalahannya adalah ya setelah berapa sekian lama dia scam, ngilang. Dicek-dicek ya pokoknya banyak YouTuber yang akhirnya ngecek-ngecek kantornya fiktif dan lain-lain. Cuma sebelumnya ya, kembali ke belakang lagi. Sebelumnya ini ceritanya ini, ya ada saudara Sirtiman ya, namanya udah lama nggak ketemu, dia mungkin masih kuliah, tanyain di sekarang ada bisnisan apa gitu. Oh di online dari HP nonton video dibayar sekian-sekian yang ikut artis segala macam endorse ya. Gitu Sirtiman cek, ini Sirtiman belum tahu itu VTube itu apa ya, baru pertama kali ngeliat langsung. Ini mah nggak jelas withdrawnya gimana, terus aturan mainnya gimana. Ternyata emang bener. Cuma permasalahannya adalah saat ya ponakan ya dulu lagi berapi-api ya, lagi aduh ya, lagi berharap dapat cuan dari aplikasi penghasil uang ini. Teman bilang istilahnya dibikin mentalnya dia jadi down gitu. Bukannya bukannya malah down, tapi malah apa ya, skeptis. Jadi kayak benci Septiman, benci bisnis online. Jadinya emang ya jadi ya rasis dia kayak gitu. Gara-gara dikasih tahu yang benar. Nah inilah hal yang sangat disayangkan pemula ya. Padahal kalau Septiman dari tahun 2008 ini udah kenyang deh ngelihat perjalanan para developer aplikasi yang scam gitu ya. Dan ini giran ada ponakan sendiri dibilangin, dia malah tutup mata, tutup telinga. Dan bener-bener ya dikasih tahu aplikasi yang bener yang membayar tuh ini. Sirtiman arahin ke Fiverr.com, arahin ke marketplace yang dari luar Amazon, dari dalam Tokopedia, Shopee. Ini dia udah tutup mata tutup telinga gitu. Jadi sampai sekarang pun ya udah bertahun-tahun ya dia ya gitu kayak entah tersinggung entah ya padahal dia juga udah tahu kalau aplikasinya itu akhirnya scam gitu. Cuma permasalahannya adalah saat orang lagi berapi-api dan kita bukannya support tapi malah kasih kasih komen atau kasih feedback yang bertentangan sama yang dia idam-idamkan gitu, yang dia kejar gitu. Orang jadinya malah jadi nggak peduli ya, jadi nggak peduli sama suatu kebenaran. Yang kita kasih tahu kebenaran dia nggak peduli, dia pedulinya cuma impiannya aja. Ya kadang orang seperti itu dia lebih lebih senang ya kalau aplikasinya ini emang disupport sama orang gitu, nggak peduli hasilnya kayak gimana gitu. Jadi kayak ya dia malu mengakui sih kalau dia itu sebenarnya ya bego atau blow on gitu loh. Dia itu ya pemula yang bego dan blow on tuh. Cuma ya nggak ada orang yang suka digituin ya. Dia pasti yang bilang bego blow on pasti akan ya nah dibenci lah seperti itu. Ini inilah yang bikin masalah kan yang para YouTuber-YouTuber yang buat konten-konten kayak gini gitu. Lihat aja nih, baru rilis. Nah, ini yang paling ngeri ini baru rilis ya.
nonton YouTube dibayar. Baru rilis ini hati-hati, aplikasinya bisa 90% scam. Bisa aja dia bener, bisa aja dia sama. Cuma kalau 200.000 YouTube, ini ntar dulu. Kalau YouTube tuh nggak bayar. YouTube tuh bayarnya tuh AdSense aja juga tahu sendiri kan, harus 1.000 subscriber, jam tayangnya harus 4.000, itu pun mau dibayarnya harus ya puasa dulu lah, istilahnya puasa dulu. Meskipun ya dia bilang terbukti membayar segala macam, cuma baru rilis ini seharusnya apa ya, seharusnya tuh emang harus dikasih tulisan ini kemungkinan scam gitu. Cuma kalau digituin pasti kontennya nggak ada yang nonton gitu. Nah inilah dilema ya untuk pemula nih, sebenarnya emang ya jadi bahan apa sih ya, untuk yang istilahnya YouTuber ini jadi bahan apa ya, sapi perah kalau kayak gini berarti ya. Perah yang bego dibego-begoin, itu yang pinter di apa, diarahkan ke arah dijerumuskan seperti itu ya. Jadi yang bego artinya bego bukan pokoknya dia belum apa sih tingkat kegaptekannya gitu ya di dunia internet, dunia digital ini ya. Nah ini ya ini ya, kadang kalimatnya menjerumuskan. Nggak usah jadi YouTuber, satu kalimat 4.000, 100 kalimat 4 juta, ya kan kelihatannya kan gampang. Cuma permasalahannya jujur aja ya, 1 tahun ini ya biasanya kalau pemula ngasih batasan ya 1 tahun mau nyoba bisnis. Cuma dalam 1 tahun ini pasti akan waktunya terbuang sia-sia gitu. Kalau cuma ya rezekinya ya apes nonton video-video kayak gini gitu loh. Nah di sini ya emang kayak di channel mungkin ada yang nasihatin, ini udah scam ini. Cuma orang tuh lebih senang apa sih impiannya ya di support ya, walaupun dia mau nggak mau dengar kata-kata yang negatif, scam atau segala macamnya. Dia pengennya nih aplikasi benar-benar menghasilkan duit buat dia. Cuma kenyataannya kalau aplikasinya scam ya akhirnya ya dia ya biasanya sih diem gitu ya, diem. Soalnya kalau dia ngotot ya udah scam gitu, jadi baik diem, pura-pura apalah, kalau diajak ngomong mengalihkan pembicaraan, nggak mau dibilang bego gitu. Nah di sini biasanya orang-orang kayak gitu tuh setelah gagal melihat konten YouTube yang bego-begoin pemula kayak gini, mereka akan gimana saja tetap dapat duit, tapi ya larinya kebanyakan rata-rata ke ojol atau ke job-job yang apalah, job-job yang kelihatannya kerja cuma gajinya yang nggak layak kayak gitu loh. Mau dibilang apa ya, ya ya kelihatannya kerja cuma gajinya nggak layak gitu ya. Emang sih dapat duit, cuma bener-bener ya belum bisa apa sih menutupi, entah itu di bawah UMR ya. Sebenarnya UMR itu udah upah minimum banget deh. Nah ini udah jauh banget di bawah, dan ya disinilah kadang orang tuh gimana caranya biar hidup itu jangan cuma jadi orang rata-rata gitu, mengharapkan UMR. Gimana caranya biar besar gitu, gimana caranya biar bisnisnya tuh benar-benar membantu ya, membuka lapangan pekerjaan, membantu yang lain. Ya kalaupun solopreneur ya ngasih job-job ke ini ya, ke pokoknya freelancer seperti itu. Nggak ada ikatan kerja kalau freelancer ya. Kerjain job lo dibayar gitu. Cuma permasalahannya konten seperti ini ada terus tiap hari ya, 1 bulan, 3 bulan, 1 hari yang lalu keluar terus. Inilah main Meta AI gaji 33 juta sebulan gitu. Dan ini banyak yang ya udah dilihat ya konten-konten ya, YouTuber kayak gini. View-nya dapatnya gede dia pasti. Ya, karena apa? Ya, dia benar-benar bego-begoin
bego-begoin pemula gitu. Pemula ya pasti ngelihat thumbnail kayak gini dia udah pinter, udah bikin videonya udah lihai kayak gini-gini. Zaman dulu perbedaannya apa ya? Zaman dulu banyak bisnis online jualan produk-produk yang model bego-begoin pemula ya, cuma berupa ya mereka transfer duit BCA nanti dikirim barangnya. Banyak kan kayak gitu. Kalau zaman sekarang larinya kepada youtuber-youtuber, mereka youtuber-youtuber yang ya udah tahu nih ini nggak bener gitu. Cuma dia bikin seakan-akan bener. Ini yang bahaya banget ya. Ini akan ngerusak ya, ngerusak citra bisnis online tuh jadi kagak bener. Kalau banyak yang nggak beres, banyak yang nggak bener bisnis online. Ternyata nggak sesuai ya. Ternyata gue cobain nggak kayak yang di videonya kayak gitu. Apalah hasilnya ternyata susah. Memang hasilnya akan susah ya. Ya kalau cuma kemakan konten gimmick gini dan ya namanya video ya zaman sekarang apalagi video bisa diedit bilang terbukti membayar dia ngambil langsung footage dari ATM-nya kalau ngasih lihat nomor rekening di BCA atau ngasih lihat saldo di GoPay atau di Shopee atau di QRIS atau gimana. Cuma permasalahannya adalah pemula ini harus lebih apa ya? Jadi jangan cuma kemakan gimmick gini doang gitu. Ini nih apa ya? YouTuber ini tak harus tahu YouTuber ini mereka tuh cuma gimana caranya videonya ditonton banyak orang. Mereka tuh udah nggak peduli lah kontennya ini kualitasnya sesuai dengan kenyataan atau enggak. Yang penting tuh lihat aja, cuma re-upload konten podcast dapat berapa juta 3 juta per hari. Ini coba aja deh gitu. Coba kalau kalian ada satu podcast re-upload, yang biasanya podcast itu dipotong-potong lah, sejak motongnya ngabisin waktu segala macam. Dia nyoba satu hari buru-buru dapat 3 juta. Yang ada malah buang-buang waktu doang. Ngerusak ini ya, render video. VGA-nya rusak, komputernya panas, apalagi kalau pemula yang benar-benar apalagi pakai handphone gitu loh, hancur itu ininya, prosesor sama RAM-nya ya, pada meleduk meleleh gitu. Video kan ya ini biasanya zaman sekarang 2K, apalagi ada 4K, apalagi yang ada 8K. Ini yang bikin rungkat generasi zaman sekarang. Jadi kayak 7 juta per bulan Facebook Pro tanpa pusing bikin video. Kan enak gitu. Ya sampingan enak ya. Cuma kenyataannya coba aja zaman. Coba aja lah di saudara Sirtiman, temen Sirtiman semua. Mereka ngupload video terus ya. Dan kenyataannya paling dapat cuma berapa? Puluhan dolar doang, nggak sampai berapa? Nggak sampai 70 juta per bulan, baru 70 juta, paling hasilnya cuma 15.000 per bulan atau 75.000 per bulan, ya gitu aja gitu loh. Kenyataan tuh, kehidupan tuh kayak gitu ya. Cuma kadang di YouTube tuh dibikin ya kayak film lah, dibikin kayak apa gini ya, nyesel banget dibayar sama Facebook 7.000. Jadi kan orang kan udah kayak dia punya punya formula yang ini gitu, formula yang caspleng. Cuma kenyataannya kalau dicoba pun nggak akan, susah hasil kayak gitu jadi kenyataan. Namanya kayak nonton video 10 menit 100.000, nonton sampai berjam-jam juga. Yang ada ujung-ujungnya disuruh top up, ujung-ujungnya disuruh nonton terus, nanti janjiin dibayar kalau nontonnya udah segini. Jadi diulur-ulur terus, yang ada habis. Giliran
udah main jutaan biasanya seperti itu, ada jenjangnya ya, pertama gratisan, terus top up ratusan ribu, main mulai jutaan. Kadang kayak gitu-gitu, ada yang mulai jual-jual motor, bela-belain jual-jual mobil, ikut aplikasi kayak gini sampai pada kalap, apalagi kayak aplikasi yang trading forex itu bikin apa sih, bikin abis-abisan orang ya, sampai jual tanah, jual mobil, semua berharap ya. Cuma ya kebanyakan ya scam gitu, kebanyakan setelah sekian duit masyarakat terkumpul scam, udah banyak kejadian ya. Robot forex, robot trading, terus ada binomo yang kayak trading juga kayak gitu. Itu tuh bener-bener aplikasi buatan bandar yang dibuat untuk ngebabat duit orang-orang itu, orang-orang bego-bego yang nggak tau lah. Ya, ini model kayak gini-gini nih, pertama dia bikin konten kayak gini-gini, terus ya logikanya kalau newbie nonton kayak gini, oh gue udah tahu nih caranya gitu, bener, pas dicoba emang gagal. Cuma kembali ya, si YouTuber ini biasanya kalau dia ini punya kucing dalam karung, dia pasti ngasih model bisnis yang lain. Ya ini yang nggak ada di video, malah yang nggak diupload, ini yang bahaya. Model-model yang bisnisnya itulah yang main, yang dibegoin bandar lagi ya, duitnya gede mah dibegoin. Ya namanya orang kalap ya, apalagi zamannya binomo itu. Wah, tiap YouTuber bilang dalam 1 menit menghasilkan 1, sekian juta. Itu gimana orang nggak pada ikutan gitu loh. Pas giliran mereka pada top up, pada deposit, apalah istilahnya, abrakadabra langsung hilang, perusahaannya hilang ya, luar negeri, dicek alamatnya di luar negeri, siapa juga mau ke sana gitu loh. Ya paling cuma gembar-gembor di ini aja, gembar-gembor di sosial media. Nah ini menimbulkan apa ya, pengacara yang bilangnya peduli, cuma kenyataannya ya tetap aja nggak bisa ngubah keadaan. Namanya yang ini udah kabur gitu, yang bawa duit udah kabur, itu gimana gitu. Mereka cuma buat curhat-curhat aja, itu pengacara yang ya, pengacara juga minta dibayar, mungkin ada yang nawarin gratis, cuma ujung-ujungnya mereka YouTuber juga, diundang podcast sana sini, bayar, terus kontennya video, ya dapat view, dapat adsense, dapat duitnya dari situ juga gitu. Jadi kayak apa ya, pengacara yang sekalian promo, sekalian ya itulah dapat duit dari YouTube ya kayak gitu. Sebenarnya itu bisnis yang model baru ya. Jadi ya pokoknya gimana caranya manfaatin pengacara aja. Pengacara nanti kalau ada yang kena scam, pura-pura ditolongin gratis. Nah, mulai muncul video di sini situ, nanti diundang ke video podcast yang bahas tentang penipuan online segala macam. Itu kan akan viral lagi. Nah dari sini jadinya pengacaranya emang nggak dapat duit dari pengacaranya, tapi dapat duit dari YouTubernya, atau dari orang yang ketipu ngucapin terima kasih karena udah digratisin diurus juga nggak bisa mengubahkan keadaan gitu. Duitnya udah dibawa kabur, dibawa hilang, ya mau gimana gitu. Mau ngelacak ke luar negeri ya siapa yang mau modalin juga gitu. Nah di sini itulah apa ya, cari duit jadi semakin susah ya, karena ada YouTuber kayak gini yang ya apalah, apalagi yang tanpa muka, rahasia cepat monet. Udahlah, bukan masalah cepat monetnya, namanya bisnis online. Itu kita bisnis itu ya harus besar ya, harus besar. Kayak model kayak yang gacha kayak gini, apalagi lihat tampang-tampang kayak gini nih, yang gacha kayak gini kayak apa ya, 2,6 juta per hari. Aduh,
Kasihan kan pemula kalau gini, uang gratis 6 juta. 2,6 juta per hari. Gampang aja kan bikin kontennya, cuma dengerin lagu. Cuma pokoknya ngupload konten lagu, ya, dibilang lagunya apalah, musik, ini itu. Pagi zaman dulu, suara hujan, relaxing, segala macam. Orang pada ngikutin semua. Musik ini orang ngikutin, musik ini ngikutin. Pas diikut, ya udah diterusin ya, akhirnya apa? Zong, ya kan? Zong. Di sini ya pertama ya sebenarnya YouTuber cuma nampilin gimmick doang ya. Ini cuma gimmick doang nih. Orang tuh pemula jangan kemakan. Ini gimmick doang ya. Pemula jangan kemakan. Nggak usah di ini deh. Kalau hasil yang terlalu sekarang kehidupan nyatanya tuh gimana sih? Dapat UMR aja susah. Ya sekarang kayak ojol aja mungkin sehari bisa dapat 100, 200, 300 ya susah. Dan ini 2,6 juta per hari gitu. Dan ya seakan-akan indah cuma upload lagu doang gitu. Ini ada duit 6 juta, siap. Ada duit, jawab pertanyaan anak SD satu soal 10.000. Ya inilah, itu kan menyesatkan gitu loh. Jawab pertanyaan SD, jawab. Ya emang bener ya, dijawab dapat duit gitu. Cuma permasalahannya nanti ada embel-embel di belakangnya disuruh top up. Nanti dijawab ini duitnya gede lagi asal syaratnya top up. Biasanya kalau yang 10.000 dikasih yang receh-receh itu pun dapatnya juga susah 10.000. Harus jawab mungkin ya soalnya biasanya sambil jawab sambil ngelihat iklan gitu karena dia dapat aplikasinya dapat pemasukan dari iklan tuh. Cuma permasalahannya ya ya inilah udah cukup gitu banyak muka-muka yang orang yang itu lagi. Kalau misalnya yang motivasi aja emang kita udah tahu ya kayak model kayak Raymond Chen ini motivasi ya udah itu emang dia emang motivasi doang gitu. Nggak ada garansi untuk kaya atau sukses cuma yang benar-benar ada gambar duit di sini ini tanggung jawabnya besar gitu. Ini tanggung jawab besar ini orang bisa gelap mata ya orang bisa gelap mata lagi kalau disuruh top up orang nurut suruh top up 20 juta orang jual motor jual tanah padahal habis itu ditipu makanya di sini untuk pemula ya gimana caranya ya kalian harus cari mentor yang benar-benar lah di sini kalau kayak Sirtiman yang mau ngomong apa lagi sih gitu. Mau ngomong apa lagi sih Sirtiman ini udah kalian lihat udah bisnis online itu bikin YouTube aja 13 tahun yang lalu gitu. Ini bikin YouTube doang ya. Sebelum sebelumnya gitu. Nah di sini kalau mau cari mentor ya cari yang berpengalaman kan gitu. Bukan cuma cari yang jago-jago gimmick gitu. Seperti itu jangan cari youtuber yang jago gimmick gitu. Kalau cari mentor yang berpengalaman ya, karena apa? Pengalaman itu adalah boleh dibilang harta ya, boleh dibilang ya, berharga gitu. Dibanding cuma gimmick-gimmick doang ini aplikasi gimmick nih. Nah sekarang ya, yang nonton ini kan sekarang udah paham gitu. Yang nonton ini udah paham. Ya pokoknya gimana caranya lah jangan kemakan gimmick. Mulai cari yang realistis. Di sini sih teman mau screenshot aja deh biar ngeliat tampang orang-orang kayak gini. Ya biar paham gitu. Bisnis online kok apa sih enaknya bilang 2,6 juta per hari gitu. Kalau gitu ngapain aja siapa juga yang bayar YouTube mau bayar 2,6 juta per hari gitu. Ya sekarang bisa, ini tuh bisa ya, cuma giran di pemula nyobain ini tuh ya nggak
nggak semudah seperti yang ada di konten videonya. Di konten video emang dia ajarin ini itu, ambil konten, re-upload dari sini situ, biar nggak capek. Kenyataannya ya nggak sesuai. Sehari belum tentu dapat 2,6 juta. Ya mungkin ya di bawahnya, mungkin ya, cuma permasalahannya adalah ya masa lo sampai mau ngerjain kayak gitu mulu sih. Ya kayak misalnya yang dapat duit real aja kayak ojol aja, masa lo mau jadi ojol mulu sih gitu. Ya emang sih ojol ini pekerjaan yang halal ya. Cuma masa apalagi kalau udah punya anak, anaknya harus sekolah, anaknya harus kuliah, anaknya harus menikah, anaknya ini kalau jadi ojol mah nggak nutup gitu, nggak nutup biar buat kehidupan dia aja kurang ya, apalagi keluarga. Makanya jadi orang tuh ya harus berpikir berjiwa besar gitu. Jangan cuma terlalu mudah kemakan gimmick-gimmick kayak gini gitu. Cuan terus jawab pertanyaan anak kecil 10.000 kayak gitu. Nah di sini sebenarnya apa ya? Udahlah cukup lah. Kerja sampingan paling gampang. Kerja sampingan ya kalau nyari yang gampang mah udah pasti ya. Yang bener aja persaingannya sesak gitu. Apalagi yang nggak bener gitu. Nggak bener malah menjerumuskan lagi ya. Lebih disiksa lagi. Nah ini jadi kan orang jadi bingung bisnis online ini gimana sih? Yang bener yang mana? Yang kalau di YouTube pada tipu-tipu semua, lihat aja cari duit lewat HP ya, kayak gini semua. Janji gimmick-gimmick, janji-janji manis semua. Yang menjadi permasalahan adalah bisnis online itu pertama kita harus siap mental gagal ya. Jangankan bisnis yang apa yang nggak jelas gini yang boleh dibilang calon scam ya, kayak bisnis yang sirtiman ini udah jelas ya. Ada formula yang ini, formula itu. Ini pun misalnya orang mau coba awal formula yang ini gitu. Ini mereka siap gagal. Ini contohnya kayak gini nih. Misalnya ya, kayak formula yang berdasarkan sirtiman ya, agar pemula ini paham. Kalau nggak gini, mereka nggak akan paham. Oke, ini gedein dulu deh. Oke, jadi sirtiman ini mencoba ya bisnisnya. Sebelumnya memang udah direncanain ya. Pertama cari duit online dulu. Ini sambil jalan nih, sambil jalan cari duit online, di cobain forum, cobain situs Fiverr, dan beli senjata-senjata bisnis online, beli senjata-senjata ya. Beli di JVZoo, beli di Warrior Plus. Akhirnya bisa dapat duit online. Udah di sini kan ya namanya kayak tadi, kalau misalnya ya orang harus upgrade diri ya. Orang jangan gitu-gitu mulu ya, misal kayak ojol masih jadi ojol mulu gitu. Gimana caranya biar lebih besar lagi? Di sini pilihannya statement melipat gandakan keuangan, istilahnya melipat ganda keuangan pakai WordPress. Jadi misalnya kalau ojol ini ya pertama pakai motor satu ya, kedua dia mulai mikir gimana caranya, akhirnya dia beli motor, beli HP, install, konekin, urus semuanya, cari driver. Ya, pokoknya drivernya nanti dipotong atau gimana penghasilannya. Lo pinjam aplikasi gue, biasa driver-driver yang nggak punya motor biasanya kayak gitu ya. Nah inilah main lipat gandanya kayak gitu, gitu. Dan lanjut ke masalah passive income-nya gimana buat masa depan. Jadi kalau gue udah punya bisnis ini, masa depannya nih gimana gitu. Nah di sini kalau Firman lipat gandanya pakai WordPress. Dan sebenarnya sekarang ini fleksibel ya, fleksibel. Bisa diganti, makanya Firman punya rumus TikTok sama Tokly ini bisa diganti gitu. Cuma permasalahannya adalah ya inilah, untuk yang
Ya pokoknya sampai Sirtiman ini menghasilkan ini deh, produk yang mesin duit otomatis deh, sukses gitu. Yang di JPZ itu dapat ribuan dolar deh. Ini kan udah dapat formulanya gitu. Ya, nah, kalau pemula sih cuman ngajarin ini, pemula kesini aja belum tentu berhasil gitu. Cari duit kepepetnya itu kayak tadi ketemu YouTuber, kontennya kayak gitu, gimmick-gimmick. Ini pun banyak yang gagal. Belum ke main affiliate marketing ya. Affiliate marketing tahu sendiri, affiliate marketing ini ya kita harus daftar affiliate-nya, milih barang, terus promosi online-nya. Ya kalau Sirtiman mainnya punya web sendiri. Contohnya kayak gini lah gitu. Meskipun ini cuma contoh ya, ini nah ini punya web toko affiliate kayak gini. Cuma kan untuk pemula, untuk kesininya bikin web terus bikin ya kayak gini, naruh kayak YouTube aja, bikin video YouTube dulu gitu. Dan ini ya banyak yang gagal juga. Jangankan kesini ya, begitu denger sampai sini aja ya penjelasan ini banyak yang nggak kuat, banyak yang nyerah. Apalagi kalau ngomong senjata bisnis online, beli alat-alat tool, beli-beli ya pokoknya software apa, banyak yang kayaknya udah nggak mampu deh kayak gitu. Nah sampai sini belum tentu banyak yang ini, ibaratnya kalau dikasih challenge ya banyak yang berguguran baru di awal-awal doang nih, permulaan gitu, belum yang menengah, belum yang tingkat eh, menengah ke atas lah, atau tingkat advance gitu ya, tingkat mahir atau advance yang udah lihai seperti itu. Dan disinilah kenyataannya pemula nih kayak gini. Kalau yang tadi tahu-tahu menjanjikan 2,6 menjanjikan duit ini dalam waktu sehari, ya ya, ya cuma mereka harus paham gitu, harus ada blueprintnya, harus ada step by stepnya kayak gini. Dan ini pun step by step mungkin lah step yang pertamanya udah gagal gitu loh, kayak cari duit kepepet. Ini kan biasanya ya orang kan dikasih opsi, gue butuh cari duit kepepet nih, gue mau ojol, ya namanya ojol kan tetap aja ya aplikasi online itu, gue mau ojol atau itu yang lain lah, kayak YouTuber yang itulah yang 2,6 juta hari. Akhirnya setelah kalau dia cerdasan dikit dia milih ojol. Cuma kan di ojol kan ya tau sendiri. Kalau di ojolnya dia sekalian affiliate marketing nggak apa-apa gitu. Sambil nawarin produk yang berhubungan. Ya gini lah. Kita kan udah bikin produk tentang ojol ya. Tentang ojol gitu. Ya cuma diarahkan yang bener gitu. Nggak ya cuma permasalahannya apa ojol bisa gitu. Apa ojol mau gitu kan. Ini produknya sudah dibuat ya, panduan buat ojol gitu biar gimana caranya. Karena si teman udah nemuin formula ini kan untuk sebenarnya untuk gaming bisa, ojol bisa, mancing bisa. Cuma permasalahannya adalah saat cari kepepet udah dapet, terus affiliate marketing buat tambahan gitu loh. Nah kalau di ojol ya sekalian affiliate, ya, affiliate ini menjual barang orang, jual apa? Jual yang benar-benar udah pernah dipakai dia, bagusnya kan kayak gitu. Dia pakai HP-nya apa, holder HP-nya apa, kalau ojol ya holder HP-nya aja apa, terus ya ini affiliate marketing gitu kan ya, belum senjata bisnis online. Inilah kayak senjata-senjata ojol apa ya, kalau mau ditingkatkan kayak tadi temennya Sirtiman ya minta rekomendasi buat ini dong, kamera buat ojol gitu. Sirtiman bilangnya GoPro gitu, cuma permasalahannya adalah ya ini kan nanti gitu. Beli ini kan mahal, kalau beli dari duit kepepet ini masih ngambil dari ini ya kurang beli GoPro-nya. Nah, pakai affiliate marketing. Cuma affiliate marketingnya kalau dia nggak mulai-mulai, ya dia akan terjebak di zona yang ini terus. Nggak bisa pindah ke zona yang
duit lipat ganda. Nah, duit lipat gandanya kalau misalnya ojol ini apa? Bisa pakai WordPress, bisa pakai TikTok, sama Tokli, formula Tokli ya, TikTok Tokli. Pokoknya kalau Sirtiman bilang formula Tokli, coba aja search ya di channel Sirtiman, itu udah dijelasin gitu. Formula Tokli itu TikTok dan situs link.id ya. Jadi intinya promosi LYNK di TikTok gitu. Nah, ini untuk yang zona menengahnya bisa diatasin asal dia udah misalnya punya GoPro. Karena kalau punya GoPro, ya, oke lah, mungkin lebih kalau dia buat channel YouTube misalnya lebih terkenal lagi sambil nyetir motor di videoin, orang pasti akan mengalami sensasi ya. Seakan-akan diajak jalan-jalan gitu. Dibanding dia cuma ojol doang, dia nggak ngupload konten atau ya nggak affiliate juga. Nah, kalau udah misalnya ke GoPro kan pastilah ke arahnya ke punya channel itu, bikin bikin channel jalan-jalan atau apa, atau touring atau apa, atau perjalanan harian lifestyle gitu. Cuma kalau masalah ini mentok, orang nggak akan kesini gitu. Orang nggak akan kesini yang menengah ini. Nah, yang menengah ini seharusnya yang kudu dipelajarin ya, kudu dipelajarin tapi juga dipraktekin. Kalau nggak dipraktekin ya nggak susah, udah nggak kesini-sini gitu. Jadi seperti itu guys. Kalau ya formulanya ini beda-beda ya. Dalam hal ini Sirtiman kayak gini, mungkin orang lain yang lain juga gitu. Cuma ya jangan berharap pemula atau dapat hasil yang instan kayak tadi 2,6 juta per hari. Di sini ya harus ada step-stepnya, harus bikin ini, naik upgrade ke sini, bikin ini, upgrade lagi ke sini, bikin seperti itu. Nanti akan kejadian mendapatkan satu, ya dia udah, ya misalnya Sirtiman udah ngelakuin ini semua, ya Sirtiman ambil ceritanya semua, jadilah produk yang ini. Jadi kayak gini ceritanya. Mau dapat mesin duit otomatis ya kayak gini ceritanya. Orang juga harus kayak gitu, kalau pemula masih di level sini aja kebingungan. Kalau harus dia upgrade, main tambahan, cari tambahan ya, misal kayak ojol cari tambahan dari affiliate, beli senjata buat lebih besar lagi bisnisnya. Ini pengorbanan gitu. Ini harus dilakuin. Kalau cuma dia nggak berani gini-gini aja, ya udah bubar, nggak maju-maju hidupnya. 5 tahun 10 tahun gitu sampai rambutnya ubanan, sampai udah kakek-kakek ngojol terus, kan jangan gitu loh. Kalau bisa hantem ke atas terus ya, biar ngerasain bener-bener yang terbaik dari hidupnya lah, karir yang ya bisa menikmati hidup, ya bisa liburan jalan-jalan, pendapatannya 2,6 juta per hari bener, tapi ya ini yang harus dilaluin pengorbanannya. Makanya untuk pemula ini gimana? Jangan cuma ngelihat yang gimmick aja ya. Sirtiman bisa aja bikin gimmick $20 per hari. Ini emang bener ya, dulu dapat $20 per hari meskipun rata-rata ya. Cuma perjalanannya tuh ini untuk per $20. Ini yang nggak diceritain. Biasanya kalau YouTuber ya ininya doang yang diceritain, cuma masalahnya ininya mana gitu. Ini perjalanannya harus kayak gini. Kayak Sirtiman dulu biar gimana dapat $20 per hari, Sirtiman bikin WordPress. Kalau yang masalah ini udah jelas ya. Ini udah dari awal cari duit online, affiliate marketing, belajar Amazon, belajar ClickBank, senjata bisnis onlinenya, beli software ini itu. Mulai bikin WordPress. Bikin WordPressnya dulu panas dingin ya, soalnya tahu sendiri beli hostingnya langganan. Bayar 9 atau 11 ribu per bulan, malah dulu punya 2. Dolar semua lagi. Kalau dolarnya naik ya udah gitu, bayarnya mahal. Nah disinilah mulai melipat gandain ternak blog, jual jasa, jual pluginnya, semua seputar ini di dimonetize ya, dimonetasi.
baru lanjut ini gimana caranya biar, nah ini bisa jadi passive income, mulai dapat ilmu ini. Ternyata dulu tuh biar pilar marketing begini, terus biar bisa sampai ke masa depan apa sih, langgang bisnisnya pakai ini. Terus gimana caranya biar kita punya ibaratnya ATM yang solid kayak ini gitu. Munculnya mesin duit otomatis. Jadi inilah satu kesatuan. Jadi kalau gimmick tuh ya jangan ngeliat yang ininya aja gitu. Ini harus siap pengorbanan banting tulang di sini, belajar, coba praktek gagal, bangkit coba lagi, gagal. Mungkin orang lain mengira ini orang buang-buang waktu. Cuma kalau udah kita mendapatkan hasil ini, inilah yang dituju. Cuma kalau di ngelihat konten YouTuber seakan-akan gampang. Ini dulu nih, yang ini nggak perlu. Mereka langsung nyoba ini, ujung-ujungnya apa? Susah, ininya belum tahu pengalamannya, ini belum tahu, ini belum tahu, mentalnya belum tahu. 1 tahun dicoba nggak ada hasil, akhirnya udahan. Yang seharusnya biar dia bisa punya ilmu segini semua gitu total, gara-gara salah informasi, salah kasih informasi atau YouTubernya menjerumuskan, jadinya dia nggak sampai ke sini, jadi nggak sukses. Ini guys, semoga bermanfaat ya untuk pemula. Silakan aja tulis di kolom komentar lah, apa kendalanya, ada pertanyaan silakan. Oke guys, jangan lupa ya guys, untuk yang mau tanya-tanya juga mau cek and recheck ya produk Sirtiman, bisa ke situs ratakan.com atau ke sirtiman.com. Di sini ada macam-macam ya, bisa video-video dari Sirtiman, juga ada produk-produk digital kok. Ini ada produk video dan produk-produk digital dari Sirtiman. Silakan ya di cek and recheck ya, di download, ada yang gratisan, ada yang berbayar. Pokoknya support terus ya menuju 2000 sales produk digital ya guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.